Pernah nggak sih ngerasa kalau Pancasila itu kayaknya konsep yang tinggi banget ya, agung, tapi kok rasanya jauh dari kehidupan kita sehari-hari? Nah, di sini kita bakal coba ubah mindset itu. Kita akan bongkar gimana caranya Pancasila bisa turun dari langit ideologi dan jadi panduan praktis buat kita bertindak setiap hari. Oke, jadi kita bakal ngapain aja nih? Pertama kita pahami dulu apa sih sebetulnya aktualisasi Pancasila itu, terus kita bakal langsung masuk ke contoh-contoh praktisnya buat tiap sila. Nah setelah itu kita lihat tantangannya di zaman digital sekarang, cari solusinya bareng-bareng, dan terakhir kita bahas peran kita semua buat masa depan. Oke, kita mulai dari bagian pertama, dari ide ke aksi. Fokus kita di sini adalah ngertiin apa sih makna aktualisasi itu. Ini bukan lagi soal hafalan di sekolah, tapi soal gimana kita menghidupkan Pancasila. Coba deh, jujur aja, pertanyaan ini pasti pernah lewat di kepala kita kan? Kita sering dengar, ayo amalkan Pancasila, tapi terus kita mikir, gimana caranya? Mulai dari mana ya? Nah, rasa bingung itu yang mau kita coba pecahin bareng-bareng di sini. Nah, ini dia intinya. Aktualisasi itu jembatan. Jembatan antara nilai-nilai luhur Pancasila dengan apa yang kita lakukan tiap hari. Ini proses mengubah yang tadinya kita cuma tahu, jadi beneran kita lakukan. Ini soal gimana Pancasila itu jadi nyata dalam pilihan-pilihan kecil kita sekalipun. Ada istilah keren nih dari Bung Karno, filosofise Grondslag. Coba kita bayangin deh, Indonesia itu kayak sebuah rumah besar. Nah, Pancasila itu pondasinya. Kalau pondasinya kuat tertanam di setiap dari kita, rumah besar ini bakal berdiri kokoh. Tapi kalau pondasinya rapuh, ya siap-siap aja goyah. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya nih. Kita akan bedah satu persatu sila, dari sila pertama sampai kelima. Kita cari contoh-contoh konkret yang bisa langsung kita kerjain. Biar Pancasila nggak cuma jadi teks di buku, tapi jadi bagian dari hidup kita. Kita mulai dari sila pertama. Seringkali kita mikirnya ini cuma soal ibadah pribadi, ya kan? Padahal, ini lebih dalam dari itu. Ini tentang gimana keyakinan kita itu membentuk cara kita berinteraksi dengan orang lain yang mungkin beda keyakinan. Terus prakteknya gimana? Simpel kok. Jalani keyakinan kita dengan baik, tapi di saat yang bersamaan kasih ruang dan hormat buat teman-teman kita yang lain untuk melakukan hal yang sama. Kuncinya dua, toleransi dan kerjasama. Itu aja. Lanjut, sila kedua. Nah, ini jantungnya Pancasila kalau kita bicara soal kemanusiaan. Ini pengingat bahwa setiap orang, siapapun dia, dari manapun asalnya, punya martabat dan nilai yang sama. Titik. Caranya? Ya, dengan mengakui semua orang itu setara, dengan mengembangkan tenggang rasa atau empati. Dan yang paling penting yang sering banget kita lihat sekarang adalah menolak keras semua bentuk perundungan, diskriminasi, dan kekerasan. Itu semua adalah musuh utama dari kemanusiaan yang beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini lem perekat kita sebagai bangsa. Di tengah ribuan pulau, ratusan suku, dan banyak banget perbedaan, sila inilah yang ngingetin kita. Kita semua satu. Kita Indonesia. Gimana caranya? Dengan nurunin sedikit ego pribadi atau kelompok demi kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa. Ini soal rasa bangga pas kita lihat atlet kita menang, atau semangat buat bikin lingkungan sekitar jadi lebih baik. Itu semua wujud cinta tanah air yang nyata. Sila keempat. Wah, ini DNA-nya demokrasi ala Indonesia. Unik loh. Bukan cuma soal menang-menangan suara, tapi soal gimana kita cari solusi bareng-bareng. Lewat diskusi, lewat musyawarah. Prakteknya, nggak usah jauh-jauh mikirin DPR deh. Bisa dimulai dari rapat RT di lingkungan rumah, diskusi kelompok di kampus, atau bahkan sekedar nentuin mau liburan kemana sama keluarga. Intinya sama, dengerin semua pendapat, cari jalan tengah, dan kalau sudah sepakat, ya laksanakan bareng-bareng dengan tanggung jawab. Dan sila kelima, yang terakhir, ini tuh kayak tujuan besar kita sebagai bangsa. Mimpi kita bersama, sebuah Indonesia di mana setiap warganya dapat perlakuan yang adil dan punya kesempatan yang sama untuk maju. Keadilan sosial itu ternyata dimulai dari kita sendiri loh. Caranya, seimbangkan antara hak yang kita tuntut dengan kewajiban yang kita lakukan. Hormati hak orang lain. Dan ada satu poin yang menarik banget di sini. Hindari gaya hidup boros. Kenapa? Karena saat kita hidup sederhana, kita jadi lebih peka dan peduli sama orang-orang di sekitar kita yang mungkin lagi kesulitan. Oke, sekarang kita pindah gigi. Kita masuk ke bagian tantangan zaman now. Teknologi memang bikin hidup gampang, tapi di sisi lain, jadi ujian baru buat nilai-nilai Pancasila kita. Yuk, kita lihat gimana perilaku di dunia digital kadang bisa nabrak langsung dengan ideologi kita.
Wah, kutipan dari Kominfo ini ngena banget ya. Media sosial yang harusnya jadi tempat kita terhubung, malah jadi arena penyebaran hoaks yang masif. Ini bukan lagi masalah sepele, ini udah jadi ancaman nyata buat persatuan kita. Dan coba lihat datanya. Ini platform yang kita pakai tiap hari loh. Facebook, grup WhatsApp keluarga, Instagram. Ini bukti kalau hoax itu bukan lagi ada di tempat yang jauh, tapi udah masuk ke ruang-ruang privat kita, ke obrolan kita sehari-hari. Oke, tantangannya ada. Jelas. Terus, solusinya gimana dong? Nah, di bagian ini kita akan lihat sesuatu yang keren banget. Gimana Pancasila yang umurnya udah puluhan tahun, ternyata justru jadi jawaban paling relevan buat masalah-masalah super modern ini. Coba deh perhatikan tabel ini. Ternyata, setiap tantangan modern tadi solusinya udah ada di Pancasila. Ada intoleransi? Jawabannya ada di sila pertama, dialog dan toleransi. Ada hoax yang mecah belah? Balik lagi ke sila ketiga, jaga persatuan. Ada korupsi? Lihat sila keempat, musyawarah yang berintegritas. Keren kan? Pancasila itu relevan banget ternyata. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir nih. Dan ini bagian yang paling penting. Ini bukan cuma soal ngerti, tapi soal aksi. Ini soal gimana kita semua, masing-masing dari kita, punya peran buat ngebangun masa depan Indonesia. Coba kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, inilah kita sekarang, dengan semua tantangannya. Di sisi lain, itu adalah mimpi kita, Indonesia yang maju, adil, dan makmur. Jarak antara realita hari ini dan mimpi di masa depan itu, jembatannya apa? Jembatannya adalah aksi kita, tindakan nyata kita mengamalkan Pancasila hari ini. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke kita. Nggak perlu mikir yang muluk-muluk. Mungkin sesederhana menahan jari buat nggak langsung nge-share berita yang belum jelas kebenarannya. Atau mungkin sekedar membela temen yang lagi dibully di kolom komentar. Jadi, langkah kecil apa yang akan kamu ambil hari ini untuk bikin Pancasila benar-benar hidup?